Oke, ini udah kelihatan ya? Halo? Kelihatan, Mas. Sip, mantap. Ini memang salah satu problem online conference dan sebagainya itu kayak gitu. Kita selalu tanya-tanyaan ya, kedengeran apa enggak dan sebagainya. Oke, teman-teman, selamat malam menjelang malam Minggu ya. Ini agak kasihan juga saya dengan teman-teman ini. Malam Minggu kita malah ngobrol di sini ya. Kemudian juga untuk teman-teman saya tadi sudah diperkenalkan, saya sedikit tambahin aja. Nama saya Anggun, saya Anggun yang tidak anggun gitu ya. Kemudian juga selama 19 tahun lah ya, itu saya bergerak di bidang desain. Jadi saya sebetulnya pindah-pindah. Sebelum di XL itu saya ada pernah di NGO, pernah di komunitas, pernah di perusahaan web, pernah di konsultan dan sebagainya. Tapi sepanjang 19 sampai 20 tahun itu selalu di bidang desain. Jadi saya karena dulu latar belakang saya adalah desain produk. Jadi walaupun pindah-pindah perusahaan tapi nggak murtad, tetap di bidang desain. Dan kenapa hari ini saya mau sharing soal simplicity, karena selama 19 tahun itu menyedihkan ya, bilang 19 tahun itu berarti udah tua banget. Selama 19 tahun itu saya melihat bahwa prinsip simplicity itu adalah prinsip yang bisa menyelamatkan hidup desainer atau siapapun lah ya yang membuat produk untuk konsumen, untuk klien, itu pegang teguh simplicity. Moga-moga Anda selamat. Hari ini saya akan sharing 3 hal saja. Yang pertama adalah kenapa kita sebut simplicity sebagai kunci segala hal, dan kenapa manusia itu membutuhkan simplicity ya. Kemudian yang kedua nanti sedikit saya walk through prinsip-prinsip dan hukum simplicity yang sering mungkin teman-teman sudah dengar dan sudah hafal gitu ya. Tapi nggak apalah, kita recall lagi. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa mengeksekusi simplicity. Dalam arti bagaimana kita bisa menjalankan simplicity bukan cuma di diri kita, tapi juga misalnya teman-teman ada yang kerja di perusahaan atau misalnya punya klien, di klien dan sebagainya. Oke, ya, saya mau buka dengan suatu hasil riset sekitar 5-10 tahun ke belakang. Ternyata hasil riset menyatakan bahwa dalam 5 tahun ke belakang ini manusia itu IQ-nya makin turun. Jadi bisa dibilang kecerdasan rata-rata manusia itu menurun gitu. Orang menjadi lebih saya pikir orang harusnya lebih pinter ya, orang zaman sekarang, karena kita punya handphone smartphone gitu ya. Kemudian kita juga punya orang-orang jenius, orang-orang yang bisa menciptakan teknologi baru. Tapi ternyata menurut research ini manusia itu makin kesini itu makin bodoh. Mungkin risetnya yang salah ya, karena riset ini dilakukan di luar Indonesia. Kalau dilakukan di Indonesia, mungkin ditemukan bahwa manusia itu makin pinter gitu ya. Sayangnya riset ini dilakukan di Inggris, di Amerika dan sebagainya. Tapi jangan lupa bahwa kebodohan itu sesuatu yang mungkin kita bisa bilang buat lelucon gitu ya. Tapi di sini banyak ilmuwan memperingatkan bahwa kebodohan yang masif itu sangat berbahaya. Jadi dalam arti kita tidak bisa menyepelekan kebodohan manusia. Kebodohan manusia itu sebuah fitrah yang harus diterima dan harus disupport gitu ya. Jadi bukan, kita nggak bisa lepas dari kebodohan. Intinya ini manusia itu terima sajalah. Teman-teman terima sajalah, walaupun ngerasa enggak, terima saja bahwa manusia itu sebetulnya memang bodoh. Nah, lucunya adalah kita itu kan disebut sebagai Homo sapiens. Homo sapiens itu artinya makhluk yang pinter. Tapi makin kesini kayaknya nama Homo sapiens nanti akan direvisi menjadi Homo stultus. Stultus itu artinya bodoh. Jadi makhluk yang bodoh. Tapi bisa jadi karena kita ini bodoh,
maka kita ini bisa bertahan hidup sampai sekarang. Mungkin kalau kita ini pintar, kita udah nggak bertahan hidup, kita sudah punah mungkin ya. Tapi karena kita ini bodoh, dan makin bodoh, makin bebal, maka kita bisa bertahan hidup. Apa sih maksudnya menjelek-jelekkan spesies kita sendiri? Bukan menjelek-jelekkan, ini adalah memberikan satu kenyataan bahwa memang manusia itu butuh simplicity karena kita itu bodoh awalnya. Dan sampai sekarang juga makin bodoh. Jadi sudah awalnya bodoh, sekarang makin bodoh. Saya kasih contoh. Akhir-akhir ini kan ada meme ya, meme baru yang demo-demo soal Omnibus Law kan. Ada meme yang bilang, alah kamu boro-boro membaca Omnibus Law yang 900 halaman. Tulisan di Indomaret, dorong sama tarik aja nggak kamu baca. Tulisannya dorong, kamu tarik gitu. Tulisannya tarik, kamu dorong. Ini adalah case design yang sangat klasik. Ini di Design of Everyday Things. Dia mencontohkan nih, sebetulnya kita itu males mikir. Kalau ada tulisan pull atau push, orang tuh nggak akan mikir dulu pull itu diapain ya, push diapain, enggak. Dia akan masuk aja, dia akan dorong aja. Kalau misalnya ternyata nggak bisa didorong, berarti ditarik. Jadi ngapain ada tulisan pull push? Dan sebetulnya yang bodoh bukan cuma usernya, tapi juga desainernya. Kenapa? Karena pintunya ini, handle-nya, baik yang push atau pull itu sama bentuknya. Jadi bisa di pull, bisa di push. Dan pintunya, ajaibnya, juga sama. Mau didorong, mau ditarik, sama-sama bisa gitu. Jadi buat apa ada push and pull? Nah, itu membuktikan kita bodoh ya. Kemudian ini contohnya, kalau di lift itu panah untuk nutup lift itu bentuknya seperti ini. Ini seperti kalau secara kognitif cepat itu seperti bentuk pintu kebuka gitu. Jadi kadang-kadang pencet bukannya malah untuk membuka, tapi malah untuk menutup gitu, karena persepsi bentuk segitiga ini sangat menjebak gitu. Kecuali kalau memang sengaja ya teman-teman ya. Kadang-kadang saya kalau ada bos, tolong dia udah, saya tutup aja. Oke. Contoh lainnya adalah keran ya. Teman-teman kalau lagi asik mandi gitu ya, lagi asik mandi, oh enak nih, anget gitu, tiba-tiba panas, wah panas gitu kan, kaget gitu kan, yang tidak mudah, karena ada dua knop gitu ya, apakah air panasnya ditambah, air dinginnya ditambah, atau air panas dikurangi, air dingin ditambah, atau air dingin ditambah, air panas dikurangi, wes ruwet lah. Jadi waktu mandi itu panik, kepanasan itu pasti agak lama itu untuk menyesuaikan. Padahal ini sesuatu yang sepele ya, cuman mengepaskan suhu air waktu mandi, ya kan? Ya kita semua tahu juga bahwa di toko-toko buku pasti teman-teman lihat semua inilah. Buku-buku ini hal-hal yang sepele, memarkirkan mobil itu pun ada bukunya. Parking car for dummies gitu ya. Sex for dummies gitu ya. Semuanya ada, apapun yang kita pikirkan pasti ada buku for dummies-nya. Dan ternyata nggak cuma for dummies, ada juga seri Complete Idiot's Guide. Nah, bahkan sampai hal paling basic, yaitu bernapas ya, itu ada bukunya, Complete Idiot's Guide to Breathing. Waduh. Jadi ini luar biasa. Ini membuktikan bahwa manusia itu memang bodoh dan harus kita terima. Dan simplicity itu bagian dari menerima fitrah, menerima kenyataan bahwa manusia itu bodoh. Oke, kita mulai nomor 1, manusia itu bodoh ya, terima saja. Nomor 2, kenapa kita membutuhkan simplicity? Itu karena manusia itu punya kebutuhan untuk survival. Kita itu selain bodoh, kita itu juga masih primitif, ya. Jadi otak kita itu ada 2 bagian. Saya lupa depan belakang atau gitu. Ada bagian yang primitif, yang basic, ya. Ada bagian yang intelek. Bagian primitif tugasnya adalah bertahan hidup. Jadi bagian yang otak primitif itu tugasnya adalah pokoknya kamu jangan sampai mati, jangan sampai
digigit ular, jangan sampai terjebak ke lubang, jangan sampai jatuh dan sebagainya. Contoh dari bagian primitif, misalnya Anda lagi jalan, kemudian melihat tempat gelap, otak primitif akan bilang, jangan ke situ, karena itu nggak jelas, takut ada bahaya. Contoh lainnya, misalnya Anda sudah kerja di sebuah perusahaan, punya gaji yang lumayan, hidupnya nyaman, comfort zone, tiba-tiba Anda punya ide pengen jadi wirausahawan, pengen keluar bikin bisnis sendiri. Otak primitif Anda akan bilang, jangan, itu berbahaya, itu mengancam hidupmu, nanti kamu nggak gajian lagi gimana, gitu kan. Sama, otak primitif manusia itu selalu bekerja menghalang-halangi apapun yang kira-kira bahaya. Sehingga sesuatu yang simple itu dibutuhkan supaya otak primitif kita tenang, ya. Sesuatu yang simple itu membuat otak primitif berkata, oh ini gampang nih, ini bisa dikontrol nih, ini saya bisa lakukan sendiri, aman gitu. Jadi itu ya, nomor satu, kenapa simplicity diperlukan? Satu, memang karena kita ini makhluk bodoh. Yang kedua, karena kita itu sampai sekarang masih punya otak primitif, makhluk primitif. Nomor tiga, ini teman-teman sudah tahu semua, selain bodoh, primitif, manusia itu males, ya. Tapi malesnya manusia itu bukan karena sekedar males ya. Manusia itu males untuk tujuan yang sangat mulia. Sebentar. Ini kayaknya putus. Halo, Mas Anggun. Tunggu sebentar ya teman-teman ya, sambil nunggu Mas Anggun mengembalikan itu ya bentar. Jadi buat teman-teman, maaf banget agak keputus sedikit. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya, itu bisa langsung di chat sebenarnya, atau nanti langsung masuk aja ke slide.com di 20073. Jadi bentar ya teman-teman, kita coba connect ke Mas Anggun dulu. Wis, kembali. Silakan Mas Anggun. Maaf ya, waduh ini nggak simplicity ini. Penonton kecewa. Bentar, presentasikan layar. Oke, lanjut ya. Jadi tadi ngomongin soal bodoh, ngomongin soal primitif, sekarang ngomongin soal males. Jadi salah satu kebutuhan supaya simplicity, bukan males nggak mau melakukan apapun, tapi karena kita itu pengen punya waktu untuk sesuatu yang penting. Yang nggak penting-penting kita nggak pengen kerjakan. Makanya sesuatu yang simple itu bisa menghemat energi, menghemat waktu, menghemat pikiran, sehingga orang akan memilih untuk sesuatu yang simple. Karena itu tadi fitrahnya kita itu adalah makhluk yang males. Yang terakhir sebetulnya manusia itu juga butuh simplicity, bukan hanya ini tadi udah jelek-jelekin terus ya, bodoh, primitif, males, tapi juga simplicity itu adalah the ultimate banyak gerakan minimalism. Orang bermeditasi, orang kembali back
to basic gitu ya. Terus yang rumahnya berantakan orang sekarang rapiin gaya Jepang itu bukan cuma melayani manusia karena sifat-sifat jeleknya, tapi juga karena ada higher goal, ada spiritual goal, yaitu orang itu mendambakan sesuatu yang simple karena itu memberikan ketenangan hati ya. Jadi ini lebih spiritual. Nah, jadi bisa dibilang dari semua tadi, tentu itu hasil karangan saya sendiri ya. Enggak, itu ininya apa namanya, basic human inilah ya, human truth lah ya. Dari semua itu, apakah manusia selalu prefer simplicity? Ya, tentu. Walaupun ada pengecualian ya. Ini laki-laki selalu bilang perempuan itu rumit gitu kan, tapi tetap aja dikejar-kejar ya kan. Padahal kalau mau simple ya, kalau laki-laki simple ya sama laki-laki aja gitu kan, tapi ternyata kenyataannya tidak gitu. Jadi sebetulnya ada paradoks juga, ada beberapa bagian orang prefer sesuatu yang rumit, tapi secara garis besar sebetulnya orang itu pengen sesuatu yang simple. Ada beberapa prinsip yang mendukung itu. Jadi ada banyak apa namanya ahli yang kemudian melakukan penelitian untuk mendukung apa sih yang bisa membuat sesuatu itu menjadi simple. Ini ada beberapa ya. Mungkin teman-teman sudah sering lihat, ini kayak Higgs Law. Ini adalah teori yang menyatakan kalau makin banyak pilihannya, makin lama mikirnya, makin lama mutusinya, berarti makin kompleks. Jadi pilihan itu nggak bisa terlalu banyak, di limit gitu, supaya orang ketika decision making, ketika membuat keputusan, itu lebih cepat. Terutama pas lagi orang membayar. Jangan sampai ketika orang membayar itu masih ada banyak pilihan-pilihan. Nah, kenapa? Karena bisnis itu tujuannya apa? Tujuannya memindahkan uang dari dompetnya customer ke dompet kita ya. Jadi jangan dihalang-halangi dengan terlalu banyak pilihan decision making ketika proses pembayaran. Higgs Law menyatakan seperti ini. Kemudian ada lagi Miller's Law. Ini teman-teman pasti sudah tahu bahwa otak kita ini punya kayak laci ya. Otak kita ini punya beberapa laci di mana kita bisa menyimpan 7 plus minus 2 item di laci itu. Bentar, saya mau batuk dulu boleh ya? Boleh, Mas. Maklum lah. Oke. Jadi apa namanya, otak kita itu punya namanya working memory, yaitu memori yang berjalan ketika kita sedang bekerja. Working memory itu punya keterbatasan. Kalau Miller bilang tempatnya cuma ada 7, mau ditambahin cuma bisa sampai 2 atau dikurangin 2. Jadi contohnya nomor telepon ya, dulu kan kita mengandalkan otak kita untuk ingat nomor telepon. 7 digit ya kan, 734 ini nomor telepon rumah saya sendiri, sekarang udah nggak ada. 7340 itu masih ingat gitu, tapi ketika sampai 10 sampai 12 nggak bisa lagi. Ini nanti bisa diperdalam bahwa sebetulnya kita bisa lebih panjang lagi mengingat, tapi lacinya itu harus dirapikan lah gitu. Tapi kurang lebih seperti ini. Jadi ketika Anda menginginkan orang kayak presentasi gitu, presentasi biasanya akan bilang saya akan menyampaikan 3 hal gitu, kayak tadi saya bilang 3 hal gitu ya, atau 4 hal atau 5 hal gitu. Tapi kalau udah sampai 9 gitu, wah udah lupa semua. Oke, terus bentar. Nah ini ada lagi namanya law of pregnance. Ini saya nggak tahu, ini kan bahasa Jerman ya kalau nggak salah. Jadi bahwa manusia itu, otak manusia itu berusaha untuk menginterpretasikan bentuk menjadi sesuatu yang paling simple, yang bisa dia apa namanya, yang bisa diartikan ya. Contoh ya, gambar yang kiri atas yang warna hitam bentuknya nggak jelas, otak kita itu nggak bisa memproses, nggak bisa nginget itu, karena gambar itu tidak bisa diasosiasikan dengan apapun, bentuknya nggak jelas gitu. Tapi ketika lihat gambar atas yang kanan, otak kita tahu, oh itu gambar segitiga, kotak 2 dan buletan 1. Itu lebih mudah, langsung masuk ke otak kita. Kalau yang bawah, justru otak kita lebih mudah memproses gambar yang sebelah kiri, yang kayak Batman itu. Karena ketika ngeliat ini, otak langsung tahu, oh itu kayak Batman bentuknya. Otak kita tidak menyimpan dalam bentuk ada 2 segitiga, 3 buletan, 1 kotak, enggak. Tapi
bentuk Batman gitu. Nah, ini yang disebut law of pregnance. Jadi ketika sesuatu itu ruwet, kita mesti miti. Segala sesuatu yang fungsinya kurang lebih berkaitan, tempatkan secara berdekatan sehingga orang akan mudah melakukan tugasnya. Contohnya di keyboard dan sebagainya. Ini langsung aja lah. Law of similarity, bukan similarity ya, similarity. Jadi contohnya adalah ketika Anda, waduh ini apa saya beneran putus lagi atau aduh, agak putus-putus dikit mas. Tapi boleh lanjut. Halo. halo, Udah mas. Udah. ya? Nah ini lancar. Tapi masih kedengeran. Oke. Waduh ini apa namanya? Soalnya tulisannya koneksi terputus. Tapi halo. Bentar teman-teman, kita terputus kembali sama Mas Anggun. Kita coba tunggu sebentar. Halo Mas Anggun, halo. Halo cek Mas Anggun. iya, halo. Iya. Halo. Halo, iya. Law of symmetry ya. Lanjut. Gambarnya hilang ya. Ya, presentasinya hilang. Oke. Oke, lanjut lagi ya. Law of symmetry. Ini sesuatu yang simetri membuat sesuatu menjadi lebih simpel karena orang bisa mengasosiasikan kiri dan kanan dengan mudah. Lanjut lagi. Pareto Principle. Pareto Principle itu teman-teman mungkin pernah ngerti gitu ya. Toko ada juga yang semua barang ditampilkan di depan gitu. Efeknya adalah justru malah orang akan sulit memilih. Pareto Principle adalah 20% dari apa wakili 80%. Bisa inilah. Pick orang itu paling mengingat sesuatu yang surprising. Jadi orang itu nggak mengingat pengalaman secara urut, terus secara masing-masing gitu ya. Oh, presentasi hilang ya? Bentar. Ini kok suka lepas-lepas ya? Oke. Udah muncul ya harusnya ya? Oke. Jadi yang namanya pick and rule itu bahwa dalam customer experience ya. Oke. Customer experience itu orang enggak menilai pengalaman dari keseluruhan pengalaman, tapi dia cuma mengingat pengalaman yang paling drastis, yang paling ekstrim, dan juga pengalaman terakhir. Jadi contohnya kalau Anda masuk ke hotel, kan sering ada dikasih apa namanya kuesioner. Bagaimana pengalaman Anda selama tinggal di hotel ini? Kasurnya enak apa enggak? Bagus, tapi ada satu hal yang mengagetkan, misalnya pas lagi mau ke mobil, tahu-tahu ngeliat ada tikus lari gitu, itu bisa merusak semuanya, bisa buyar gitu. Jadi makanya pengalaman pengguna itu tidak dilihat dari keseluruhan, tapi dari apa namanya titik-titik yang disebut pain point atau happy point atau surprise point dan sebagainya, dan juga pengalaman terakhir yang dia ingat.
gitu ya. C. Halo. Hmm. Hmm. Gimana teman-teman, masih kelihatan? Iya mas, masih. Ya masih. Oke, presentasinya masih bisa dilihat. Ya, halo. Halo? Kelihatan mas. Halo. Halo mas Agun. Udah mas. Ya teman-teman, jadi aku coba lagi connect ke Mas Anggun, jadi mungkin aku bisa bantuin show slide-nya. Udah kembali nih, Mas Anggun dulu. Aduh, maaf. Kayaknya tiap Jadi, berapa menit mati nih. First media ini, aduh. Oke, masih kelihatan ya? Bentar. Static jadi usability effect artinya Oke, ini ada namanya ya, aesthetic usability effect, artinya adalah sesuatu yang cakep itu dipersepsi sebagai simple dan bagus dan bisa bekerja dengan baik gitu ya. Walaupun itu sebetulnya cuma tampilannya aja. Oke lah, biar cepat takut putus lagi. Kita masuk ke sekarang soal eksekusi dari simplicity-nya ya. Jadi teman-teman sudah tahu bahwa simplicity itu adalah kunci, nggak bisa enggak. Kemudian juga kita bisa mengikuti berbagai kaidah simplicity. Tapi pada kenyataannya ketika mengeksekusi simplicity itu tidak simple, ya kan? Jadi ini udah bosan banget Steve Jobs terus contohnya. Steve Jobs selalu bilang membuat sesuatu simple itu adalah hal tersulit gitu ya. Tapi ketika sudah ketemu simpelnya, kita bisa memindahkan gunung gitu ya. Makanya Steve Jobs ini sangat ditakuti oleh staffnya, terutama desainer. Karena kalau ada sedikit saja salah desain, misalnya skrupnya jadi kelihatan atau bentuknya nggak simpel dan sebagainya, dia bisa langsung pecat itu desainer saat itu juga. Waktu ketemu di lift gitu ya, makanya dia cepat-cepat nutup liftnya gitu ya. Nah, untuk membuktikan bahwa simplicity ini efeknya terhadap bisnis sangat penting, ini ada yang namanya report Simplicity Index ya. Jadi setiap tahun dari tahun 2005 kalau nggak salah itu ada report Simplicity Index. Teman-teman nanti bisa lihat di simplicityindex.com. Di situ dia reportnya dari tahun 2008, 2009 dan seterusnya gitu. Ada yang buat adalah Siegel and Gill, sebuah lembaga konsultan untuk simplicity. Jadi dia mewawancarai puluhan ribu customer dan juga dia melakukan studi kepada sekitar 800 brand di seluruh dunia, ya 9 negara lah ya, itu untuk menemukan apa sihnya kepada bisnis. Jadi dia menemukan bahwa dengan membuat produk itu simple, 55%, lebih dari 50% orang itu bersedia untuk membayar lebih mahal. Artinya Anda bisa menjual barang lebih mahal kalau itu simple. 64% bilang mereka akan loyal, nggak akan pindah kalau sesuatu itu simple. 70% bilang kalau sesuatu itu simple dia akan merekomendasikan itu ke orang lain ya. Jadi ya nanti baca-baca sendiri, itu reportnya setiap tahun ada dan sangat menarik gitu. Dan di sini ketahuan bahwa yang dimaksud simple oleh customer itu adalah mudah dimengerti, transparan, jujur, terus menghargai customer, ada aspek inovasinya dan berguna gitu ya. Nah, ini contohnya adalah berapa persen sih orang mau bayar lebih mahal untuk simplicity gitu. Terus ini juga dia ngasih skor
industri yang dipersepsi sebagai simple ya. Jadi nggak semua industri itu simple ya. Contohnya kayak isu asuransi. Asuransi pasti secara secara natural orang mikir asuransi mana mungkin simple gitu kan. Traditional banking, bank tradisional itu orang udah mikir itu pasti ruwet gitu. Jadi makanya kayak asuransi, terus di sini sosial media kok di bawah ya, train dan sebagainya itu dianggap tidak simpel. Jadi industri itu juga ada skor simplicity-nya. Nah, sekarang terkait dengan bagaimana kita mengimplementasikan simplicity di CX. Jadi kita sudah lihat bahwa manusia memang membutuhkan simplicity, kemudian juga hukum-hukum itu menyatakan bahwa manusia itu menghendaki simplicity. Kemudian dari Siegel and Gale itu juga menunjukkan bahwa simplicity itu berefek terhadap bisnis secara signifikan. Nah, sekarang kita mau lihat dari segi CX-nya. Ini terus terang ini sesuatu yang teman-teman pasti sudah paham ya. Bedanya CX, BX bisa diterapkan di semua level. Kita sekarang bicara di level CX ya. Apa bedanya CX, UX, UI dan BX? Nah, CX, BX itu brand experience, CX itu customer experience, kurang lebih sama ya. Itu mencakup segala hubungan pelanggan dengan brand atau dengan perusahaan atau dengan produk dari dia pertama kali join sebagai pelanggan baru sampai dia putus hubungan, gitu ya. Kalau UX itu mengcover satu journey saja, misalnya pelanggan mau membeli gitu ya. UX itu mengcover titik waktu orang mau beli sampai dia berhasil beli, itu UX. UI tentu saja lebih kecil lagi ya, itu mengcover bagaimana supaya waktu membeli itu orang lebih mudah dan sebagainya. Ini saya sedikit kasih gambaran, sebetulnya tujuan saya bukan mau jelasin CX, UX, UI, cuma ingin menampilkan foto Mbak Gal Gadot ya. Jadi ini kesempatan saya pakai untuk menampilkan foto Gal Gadot. CX itu adalah proses dari mulai Gal Gadot pacaran dengan suaminya, ketemu orang tuanya, menikah, malam pertama, terus hamil, punya anak dan sebagainya. Itu CX. Jadi sepanjang di otaknya itu masih ada nama orang itu dan dia masih berhubungan, experience itulah yang penting untuk dia gitu. Jadi CX ini luas banget ya, nggak cuma sekedar pada satu momen. Kalau ngomong soal satu momen itu masuknya ke UX. Contohnya Mbak Gal Gadot pengen makan malam yang romantis bersama suaminya. Maka proses dari mulai dia berangkat ke restoran, parkirin mobil, dapat menu misalnya, minum wine, mabuk bareng sampai pulang, itu adalah UX ya. Jadi ada goal-nya, ketika goal tercapai sudah selesai. UI itu adalah apa sih yang harus dipakai oleh Mbak Gal Gadot supaya tampil cantik dan makan malamnya bisa sukses gitu ya. Itu adalah UI. Kita sekarang bicara di CX. Jadi betul-betul cakupannya sangat luas dan sangat panjang gitu ya. Apalagi brand experience, sepanjang misalnya saya pakai Samsung gitu ya, maka segala hal tentang Samsung itu akan mempengaruhi experience saya. Mau Samsung TV, mau Samsung handphone, mau Samsung mesin cuci, bahkan misalnya Samsung ada kebakaran di pabriknya, itu mempengaruhi experience saya juga gitu. Jadi itulah tantangan dari CX. Nah, spesifik mengenai simplicity, problemnya dalam sebuah perusahaan, terutama perusahaan besar, itu adalah simplicity itu lost in translation. Artinya kenapa? Semua orang bicara simplicity. Simplicity itu seperti mantra ya. Semua orang bicara simplicity tapi di otaknya beda-beda gitu. Sama kayak love gitu ya. Semua orang bicara cinta tapi beda-beda pengertiannya ya. Setiap orang punya persepsi yang beda. Sama seperti simplicity. Ketika sebuah perusahaan chief-nya bilang bahwa kita harus simple gitu ya, itu menjadi sebuah mantra, menjadi sebuah visi ya. Tapi diterjemahkan oleh misalnya oleh product manager menjadi requirement, itu bisa jadi berbeda. Ketika sampai di lapangan dieksekusi oleh tim, misalnya tim customer service, tim delivery, tim technical, bisa beda lagi. Sehingga ketika sampai ke customer itu udah nggak simple. Jadi apa yang diidam-idamkan itu tidak tercapai karena lost in translation, hilang gitu ya. Nah, ini saya ada 8 step
untuk menerapkan simplicity di perusahaan. Kenapa 8? Karena tadi Miller's Law ya, Miller's atau Hicks ya, bahwa kita nggak bisa lebih dari 7+2 ya, jadi 8 itu masih masuk lah. Oke, nomor 1, ketika Anda mau menerapkan simplicity di perusahaan, nomor 1, karena simplicity itu adalah untuk melayani manusia yang tadi itu ya, bodoh, primitif, males tapi spiritual ya, maka Anda harus start dari voice of customer. Voice of customer maksudnya apa? Harus jelas yang dimaksud simple, mudah oleh customer Anda itu seperti apa, dan Anda harus jelas customer Anda siapa gitu. Jangan sembarangan, oh ini simple buat semua, nggak bisa. Harus jelas personanya, segmennya siapa, tanya ke mereka, observasi ke mereka, dan yang paling penting harus dipetakan. Kenapa? Kalau Anda itu menangani customer experience, Anda nggak bisa memastikan dari ujung ke ujung simple semua. Itu bisa mati bolak-balik dan koprol ya. Jadi bukan mati berdiri tapi mati koprol. Karena customer experience itu sangat dinamis dan panjang banget gitu. Ujung-ujungnya kayak tadi kan, Mbak Gal Gadot dalam kehidupan perkawinannya itu yang disebut customer experience. Jadi Anda harus tahu buat customer hal terpenting apa sih yang membuat mereka akan bilang produk Anda simple, itu ya. Jadi nomor 1, step 1, pastikan Anda tangkap voice of customer ya. Caranya macam-macam ya, bukan cuma dengan interview, bukan cuma FGD, Anda juga harus bisa mengobserve, Anda juga harus bisa menangkap sesuatu yang tidak dikatakan oleh customer. Tentu data analitik juga sangat penting. Jangan lupa, Anda juga harus meresearch kondisi kompetitor. Apa sih yang membuat kompetitor itu dianggap tidak simpel? Nah, itu adalah peluang Anda. Jadi harus dilihat di situ. Oke. Setelah tadi ketemu voice of customer, sekarang saatnya untuk memetakan dalam diagram yang kita sebut ini diagram harapan versus kenyataan. Jadi sumbu Y, sumbu vertikalnya itu mewakili yang paling bawah itu adalah pengalaman kondisi pengalaman yang belum simple. Yang atas itu yang sudah simple, yang dipersepsi sebagai wow. Terus sumbu X-nya, sumbu horizontalnya itu paling kiri adalah yang menurut customer tidak penting, semakin ke kanan semakin penting. Jadi yang kita tuju adalah meletakkan di kotak hijau, ya. Jadi semakin ke kanan dan semakin ke atas. Kenapa? Karena kita harus memilih item apa yang menurut customer penting dan bisa menjadi wow untuk dia gitu ya. Jadi gini, kadang-kadang ada sesuatu yang wow, tapi menurut customer tidak penting. Nah, itu ada di kotak yang warnanya pink ini ya. Itu tempatnya di atas wow, tapi sebetulnya dia di sisi kiri, nggak penting gitu. Jadi mau wow seperti apa, nggak pengaruh ke gua gitu. Atau ada juga yang menurut customer wow, tapi ternyata posisi masih di bawah, di kotak biru gitu. Berarti kan belum excellent, itu harus dinaikkan ke kotak hijau. Jadi tujuan kita adalah ketemu yang kotak hijaunya apa, gitu ya. Itu step kedua. Step ketiga adalah karena ini perusahaan, karena ini bisnis, jadi semua inisiatif harus dikalkulasi. Impact-nya apa? Jadi supaya ketahuan, kalau misalnya itu dijalankan, kira-kira terhadap bisnis ada impact revenue, impact pelanggan tidak keluar dan sebagainya seperti apa gitu ya. Oke, step nomor 4 itu adalah tentukan metrik dan KPI. Jadi udah ketahuan impact-nya, sekarang cara ngukurnya gimana, pakai apa? Mau pakai net promoter score, mau pakai net easy score, mau pakai apa lagi? Banyaklah atau mau pakai rating di Play Store misalnya, macam-macam ya. Jadi harus ada metrik dan KPI. Step nomor 5 itu balik lagi karena customer experience itu sesuatu yang sangat umum dan generik gitu ya, simplicity maksud saya. Jadi Anda harus bisa merumuskan sesuatu yang gampang diingat dan diikuti menjadi sebuah guideline. Contohnya saya ini hasil ngarang-ngarang, saya bilang simplicity itu fetus itu janin ya, fetus, fast, easy, trusted, usable, dan satisfying gitu. Dari fetus itu kemudian saya turunkan menjadi journey design. Jadi fast itu maksudnya apa? Oh, aktivasinya cepat. Easy itu maksudnya apa?
nyari produknya cepat, gampang. Terus ini untuk telco misalnya ya, untuk ngecek balance gampang. Waktu ada problem saya bisa gampang dapat dapat bantuan dan sebagainya. Jadi ini harus diterjemahkan ke dalam journey design. Kemudian implementasi tentunya sudah biasa, yaitu semua yang tadi sudah kita tentukan mau ditaruh di kotak hijau itu harus diimplementasi. Biasanya kan pakai Scrum dan sebagainya. Setelah implementasi tentu harus dimonitor dan dikoreksi. Jadi sebuah perusahaan itu supaya tahu sampai di mana simplicity-nya, dia harus punya alat untuk mengukur ya. Jadi kayak tadi tuh keran air panas sama air dingin ya. Oh kalau ini dinaikkan, oh ini menjadi simple. Kalau ini diturunkan jadi tidak simple gitu. Harus tahu itu alatnya. Nah itu yang kita sebut biasanya CX dashboard gitu ya. Nanti di situ dia bisa coba-coba gitu. Coba kalau kita harganya diturunkan, apakah ada persepsi simple muncul di situ gitu misalnya, kayak gitu-gitu. Oke, jadi itu tadi 8 step. Nanti kita bisa discuss lagi. Ini sudah bagian terakhir. Bagian terakhir ini saya sedikit saja memberi contoh di Excel Axiata ya. Terus terang kalau Excel Axiata usaha untuk simplify-nya banyak sekali, tapi memang kita harus pilih mana yang paling yang paling berimpact kepada user. Ya, ini Excel ini baru ulang tahun yang ke-24 ya. Tanggal kapan ya? 9 Oktober. 8 Oktober, yes, oke lah. Oke, salah satu yang menjadi tantangan telco adalah perusahaan telekomunikasi itu produknya banyak sekali. Karena bayangkan dulu itu ada namanya kuota malam, kuota pagi, kuota 3G, kuota 4G, kuota nelpon, kuota internet, kuota YouTube, banyak sekali. Sehingga orang ruwet. Nah, Excel Axiata berusaha untuk menurunkan jumlah produk gitu ya. Kenapa? Ketika jumlah produk turun, orang lebih mudah memilih dan juga orang bisa menemukan produk yang lebih tepat. Dibanding kalau terlalu banyak produk, orang biasanya karena pilihannya banyak itu malah dia tidak menemukan produk yang tepat. Jadi dari tadinya 25-23 produk sekarang menjadi tinggal 5 produk ya. Jadi kalau teman-teman lihat Excel sekarang produknya ya walaupun belum 55 amat ya, masih 5 plus 2 plus 3 lah ya. Ada extra combo, extra hot rod, itu udah produk yang core-nya. Kemudian salah satu problem lain perusahaan seperti telekomunikasi dan sebagainya biasanya adalah channelnya dia itu banyak sekali dan kita nggak bisa menyuruh orang hanya masuk ke channel yang kita miliki. Misalnya ya orang mau komplain, dia tuh suka-suka kadang-kadang mau komplain lewat Twitter, mau lewat Facebook, mau lewat Instagram, mau lewat telepon, mau lewat email, suka-suka dia. Masalahnya adalah kalau nggak dijagain itu message-nya bisa beda-beda. Itu cuma dari komplain, belum promo ya. Orang masuk ke Tokopedia dapat promo beda, masuk ke Shopee dapat promo beda, terus masuk ke aplikasi MyXL dapat promonya beda. Itu menjadi masalah. Jadi di XL ini kita sedang melakukan omni channel multi channel manajemen ya, pokoknya intinya kita berusaha untuk menyeragamkan semua message kita di berbagai channel. Jadi orang akan dapat message yang sama, yang konsisten walaupun dia masuk ke berbagai channel yang berbeda-beda gitu ya. Nomor 3 adalah, nah ini yang terkait juga dengan kondisi pandemi ya. Jadi secara bertahap XL juga melakukan digitization atau artinya berusaha memindahkan yang tadinya serba tradisional, serba kontak menjadi lebih ke digital. Tapi ada problem di sini. Problem utamanya adalah orang Indonesia itu sudah terbiasa males ya, balik lagi. Males tapi asik gitu ya. Jadi contohnya gini, ketika kita mengarahkan user untuk masuk ke aplikasi, dia akan berpikir kok nggak simple ya sekarang ya, ribet banget ya. Harus masuk aplikasi, harus klik sendiri. Kalau dulu gampang tinggal telepon, tinggal ngomong sama mbaknya, tinggal minta gini langsung dilayani gitu. Jadi persepsi simplicity ini belum tentu sama untuk setiap customer. Jadi makanya disebut digitisasi bertahap. Nah, XL ini masih mungkin 50%. Kita sama sekali belum bisa menghilangkan yang tradisional. Jadi ini pelan-pelan ke arah sana. Oke, kurang lebih seperti itu. Maaf ini terus terang tadi karena gangguan teknis, jadi flow-nya nggak enak ya, kepotong-potong. Jadi terasa tidak simpel juga.
presentasi ini, tapi nanti saya kasih PDF kalau teman-teman ada yang berminat. Ini beberapa buku yang saya pikir berguna ya untuk ngomongin simplicity. Jadi simplicity itu kan prinsip. Ada De Bruno itu ngomongin simplicity juga. Ini Norman, ada Steven Pinker, How the Mind Works. Ada tadi itu simple gitu. Kemudian ada juga ini misalnya Universal Principles of Design ya. Ini juga banyak yang bisa teman-teman lihat. Itu PDF-nya saya ada semua. Jadi nanti silakan di-download aja. Dibaca sih mungkin enggak usah. John Maeda ini bagus juga. Dia punya buku The Laws of Simplicity. Itu dia breakdown strategi simplicity ya. Dia itu adalah profesor dari MIT, jadi oke banget lah gitu. Selain yang tadi Lolo yang sudah biasa ya. Oke, kemudian, nah saya tutup lagi. Memang misi saya memberi presentasi ini bukan untuk sharing soal simplicity. Saya cuma pengen menampilkan Gal Gadot dalam presentasi saya. Jadi saya tutup dengan ini screenshot dari IG-nya Gal Gadot ya. Dia bilang bahwa bla 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 bla, ceritanya dia baru bangun capek gitu ya ngurusin anak, terus dia bilang wake up now watching the cat in the head with my doctor, it always amazes me how the most simple thing are the one to make us the happiest. Bahkan Gal Gadot pun bilang betapa amazed dia bahwa sesuatu yang simple itu bisa membuat kita itu happy banget gitu ya. Terima kasih teman-teman. Silahkan kita lanjut ke ngobrol-ngobrolnya biar nggak terlalu banyak ini. Nanti saya takut diputus First Media lagi nih, kayaknya orang First Medianya agak sentimen nih. Boleh mungkin untuk mempersingkat sedikit waktu aku boleh langsung ya, ini kalimat ya. Aku boleh langsung ke Q&A ya Mas. Silakan siap. Jadi ada pertanyaan nih Mas dari slide itu. Oke, buat teman-teman yang mau chat boleh di chat langsung boleh atau di slido.com di 2.3. Itu pertanyaan pertama dari Mas. Bagaimana caranya tetap menggunakan simplicity tapi tetap sesuai konteks? Nah, mungkin karena nggak semua bisa dibuat simple. Nah itu Mas, nggak simple. Ya, oke. Jadi sebetulnya ada yang namanya paradoks dalam simplicity. Contohnya ya, sesuatu yang menurut kita simple, mungkin belum tentu simple untuk pengguna, karena simplicity itu harus dilihat dari konteks kebiasaan dia sebelumnya. Misalnya Anda biasa, contoh ya, misalnya Anda biasa mandi nimba di sumur gitu ya, nimba pakai gayung gitu. Tiba-tiba Anda desainer, mulai sekarang saya kasih shower, lebih simple, tinggal drag, buka gitu ya. Tapi buat mereka karena itu bukan sesuatu kebiasaan, maka itu menjadi tidak simple gitu. Jadi simplicity itu sangat terpengaruh oleh persepsi dan oleh tadi kan kita bilang salah satunya adalah kalau sesuatu itu cakep gitu, orang mempersepsi simple gitu ya. Misalnya handphonenya cakep walaupun mungkin secara fungsional nggak jalan, tapi dia tetap mempersepsi simple. Jadi ada emosional. Nah, jadi simplicity itu, makanya tadi saya bilang fast, easy, trusted, usable. S terakhirnya apa? S terakhirnya adalah satisfying. Nah, sebetulnya itu tadinya mau saya kasih enjoyable. Jadi sesuatu itu bisa dinikmati, maka dia menjadi simple. Jadi makanya kenapa Anda harus baca buku-buku, kitab-kitab, ya, De Bruno misalnya. Karena simplicity itu nggak bisa cuman ketok palu, menu harus 3. Lah, kalau ternyata sebetulnya gara-gara 3 itu orang harus buka-buka masuk ke dalam sampai berapa level menjadi tidak simpel, ya tidak terpenuhi gitu. Jadi itulah kenapa simplicity itu sama seperti cinta dan kebahagiaan. Itu adalah sebuah seni ya teman-teman. Itu bukan sebuah teknik. Jadi untuk bisa mendeliver sesuatu yang simple, satu adalah Anda harus tahu konteksnya, si pengguna itu seperti apa. Terus yang kedua, ingat kalau Anda bekerja di perusahaan, yang Anda pikir simple untuk customer, belum tentu simple untuk perusahaan. Nah, jadi
klien Anda itu dua ya, satu customer, end customer, satu lagi perusahaan. Saya pernah berusaha untuk mensimplify menu sehingga orang bisa dengan transparan karena perusahaan tersebut memang bertujuan untuk mendapat revenue dari kebingungan orang gitu. Jadi ada perusahaan yang menjual solusi dengan cara membuat orang bingung dulu. Nah, ini menarik ini. Bisnis modelnya adalah buat customer bingung, terus kita kasih solusi yang lebih simpel, tapi orang harus versi gratis, ruwet gitu. Ketika Anda bikin versi yang berbayar, Anda bikin simple banget. Nah, ini orang harus bayar tapi kalau untuk pakai yang simple gitu. Jadi banyak ininya lah. Anda kutip, silakan. Kalau nggak ada. Oh, perbedaan CX dengan UX ada dari momen yang tidak. Boleh silakan. Perbedaan CX dan UX adalah dari momen yang tersebut. Nah, tapi UX sudah dispesifikasikan menjadi UX designer, UX writer, dan UX researcher nih Mas. Dari 3 job desk tersebut bukannya sudah menyeluruhi dari CX atau gimana ya? Perbedaan CX ada dari momen yang tapi di UX sudah menjadi UX-nya. Itu sudah menyeluruh dari CX. Waduh. Jadi teman-teman ini sudah terjebak pada komoditas penggolongan karir ya. Jadi yang namanya label-label CX, UX, UI, product manager itu sebetulnya adalah cara untuk menspesifikasi atau membuat penggolongan profesi supaya nanti gampang lah ya untuk mencari kandidat dan sebagainya. Tapi bisa dibilang sebetulnya itu cross function ya. Kayak sekarang ada misalnya UX UX writer gitu ya, atau UX researcher gitu kan. UX researcher sebetulnya dia bisa menjadi CX researcher juga gitu, karena sebetulnya konteks CX atau UX atau ya CX atau UX itu lebih ke solusinya gitu. Tapi kalau skill setnya atau keahliannya itu bisa berangkat dari mana saja. Contoh yang mungkin agak dilupakan, ada satu skill set yang namanya product manager. Product manager ini juga sebetulnya beririsan dengan CX, juga beririsan dengan UX gitu. Tapi jarang-jarang orang melihat ini sebagai bagian dari CX dan UX gitu. Jadi terus terang saya agak nggak pengen terjebak dalam kalau dari sisi job title gitu ya, saya nggak pengen terjebak. Saya sendiri dulu memulainya itu adalah dari UI. Dulu saya kan lulusan desain, terus saya masuk ke perusahaan web. Kerjaan saya adalah bikin UI, bikin sebetulnya information architecture dan sebagainya. Tapi kemudian karena saya bisa berkomunikasi dengan customer lebih mudah dan sebagainya, akhirnya title-nya dirubah menjadi UX kalau nggak salah ya. Terus saya masuk di XL, itu sebetulnya kerjaan saya satu, menangani MyXL. Sebetulnya saya itu UX-nya MyXL lah di dalam itu. Tapi karena MyXL itu ternyata berpengaruh ke banyak interaksi pelanggan dari ujung ke ujung, otomatis kita harus memikirkan itu. Jadi relationship harus kita pikirkan. Akhirnya menjadi dapat title CX gitu. Jadi saya pikir untuk teman-teman yang sekarang sedang berusaha untuk mencari saya itu di mana ya gitu, jangan terjebak itulah. Saya bisa bilang semuanya itu nanti mengarahnya ke bagaimana memahami customer, bagaimana meramu sebuah produk atau layanan yang buat customer itu menyelesaikan masalah mereka, gitu aja udah. Jadi mau jadi writer, mau jadi researcher, terserah aja. Pindah-pindah aja kalau bisa, tuker-tukeran gitu. Jangan terjebak jadi researcher gitu. Pertanyaan menarik nih Mas. Iya, gimana? Kan semua bisnis, semua perusahaan sekarang tuh udah pada ngejar tentang simplicity ya Mas. Udah bukan hal Zulfikar nih, dia nanya. Nah itu menurut Mas Anggun, simplicity karena banyak banget ya udah ngejar simplicity, perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Nah, apakah menurut Mas Anggun simplicity ini UI design seperti akhirnya bisa bikin jadi saturated nggak sih Mas, atau membosankan? Karena semuanya simplicity. Saturated. Semuanya mengutamakan simplicity, misalnya My Excel dengan simplicity, atau My Telkomsel dengan simplicity-nya. Ya. Oke.
Jadi sebetulnya simplicity itu kan cuma jargon. Sorry, suara saya ini enggak ya? Ini ada tulisan di sini, your connection bad. Suaranya kedengeran? Kedengeran Mas. Sip, sip. Jadi teman-teman balik lagi ya, simplicity itu jargon. Tapi yang dikejar oleh perusahaan itu adalah inovasi. Jadi contohnya kayak BCA sekarang bisa ke ATM tanpa kartu gitu ya, dia bisa langsung misalnya dari handphone terus nanti langsung masukin apa namanya kode transaksi dan sebagainya. Itu sebuah inovasi. Dia berangkat dari apa sih pain point yang kalau diselesaikan itu bisa dijual gitu aja. Jadi saya bisa bilang nggak akan satu rated karena ide-ide dan inovasi itu akan berbeda-beda gitu setiap perusahaan. Terutama perusahaan yang tadi itu yang the single and gill tadi kan ada tuh peringkat sektor dan simplicity score-nya. Jadi kayak bank, tradisional bank, insurance itu paling bawah tuh skor simplicity-nya, dibilang paling nggak simple. Disitulah ada ruang untuk berinovasi ya, kayak misalnya si BTPN gitu kan, dia bikin Genius dan sebagainya. Disitulah dia kemudian bisa berusaha untuk walaupun sektornya sudah terjebak sebagai industri yang tidak simpel, tapi dia bisa keluar dengan inovasi yang simpel. Jadi balik lagi, teman-teman jangan terjebak dalam mantra jargon gitu kan. Sekarang ini kita nih banyak terjebak jualan-jualan jargon ya teman-teman. Misalnya contohnya, apakah Anda sudah bahagia hari ini gitu kan. Bahagia itu jargon gitu, padahal nggak usah ditanya gitu, masing-masing udah punya kebahagiaan sendiri. Sama seperti simplicity tadi. Tidak ada lembaga yang menjadi lembaga simplicity utama gitu ya. Misalnya kayak kalau di kita ada MUI gitu ya, yang bisa ini halal ini haram gitu ya. Simplicity itu nggak ada. Simplicity itu sangat fleksibel dan setiap perusahaan itu punya punya ruang untuk berinovasi dengan pendekatan simplicity gitu. Jadi simplicity itu hanya untuk menyederhanakan aja gitu ya. Bahwa kita harus fokus kepada pelanggan. Karena pelanggan itu menghendaki simplicity, maka kita menerapkan simplicity. Maaf kalau jawabannya ngawur ya. Tapi ini aku coba lanjut pertanyaan nih, ada sedikit Mas Anggun. Jadi apakah framework yang Mas Anggun gunakan untuk membuat sesuatu tetap simpel namun padat makna dan tepat guna? Ini di slide Mas. Makasih Mas, materinya suka banget pembawaannya. Oh, di slide itu ya. Oke. Gimana tadi? Framework ya yang dipakai framework Anggun untuk membuat misalnya sebuah produk tetap simpel pembawaannya atau misalnya tepat sasaran, misalnya sesuai dengan kebutuhan customer. Oke. Frameworknya ya. Oke. Jadi sebetulnya ini tergantung Anda lagi bekerja untuk siapa, ya kan? Kalau untuk perusahaan, maka mau tidak mau itu framework harus diturunkan dari kepentingan perusahaan. Kepentingan perusahaan apa? Ya dapat untung dari pelanggannya supaya dia bisa bertahan. Maka tetap panglimanya itu, jadi gini, jangan dibenturkan gitu ya. Kadang-kadang keuntungan versus simplicity gitu ya. Duit masuk versus pelanggan gitu kan. Akhirnya kita mengalahkan pelanggan aja deh supaya duitnya banyak gitu. Atau kalau pelanggan dipenuhi maunya, enak aja dia, nanti revenue kita berkurang. Enggak, tapi harus ada yang jadi panglima. Nah, dalam hal perusahaan sebetulnya memang panglimanya tetap adalah bisnis ya. Jadi perusahaan akan melihat aspek bisnis apa yang terpenting ya untuk menghasilkan revenue dan memaksimasi profitnya. Baru di situ kita mencari inovasi dalam kerangka simplicity-nya gitu. Jadi jangan menjadi nabi simplicity ya. Misalnya Anda masuk nih join gitu sebuah perusahaan, atau Anda menjadi konsultan gitu, terus Anda bilang, produk Anda itu nggak simple, Anda tuh gini. Menurut prinsip ini Anda tuh gini, stepnya terlalu banyak gini. Bisa jadi yang Anda katakan itu memang benar semua gitu, tapi tidak applicable. Kenapa? Karena setiap perusahaan itu pasti punya namanya legacy system. Ya, kalau Anda, misalnya saya bikin operator trip ke desa-desa. Oh, ini jadi jualan lagi ya. Saya membuat operator trip ke desa. Saya bikin sesimpel mungkin, pengalamannya semenyenangkan mungkin, suka-suka saya, karena tidak ada legacy system. Tapi ketika Anda masuk ke sebuah perusahaan, klien Anda adalah perusahaan besar, Anda harus lihat itu dia legacy sistemnya apa. Misalnya contohnya,
di perusahaan itu rata-rata masih menggunakan sistem yang manual misalnya atau yang tradisional, sudah, maka Anda harus meniti proses menuju simplification atau menjadi simplicity mungkin dalam 5 sampai 10 tahun ke depan gitu. Jadi selamat aja. Jadi ada perusahaan yang bisa, ada perusahaan yang nggak bisa gitu. Jadi nggak ada resepnya. Semua itu tergantung dari kondisi masing-masing. Gitu kan. Itu Mas setuju karena banyak banget perusahaan kadang mungkin ada perusahaan yang udah tahun menahun dia pakai segala digitalisasi, digital transformasi, tapi Ya. ada perusahaan yang benar-benar baru fresh terjun di digitalisasi ya pasti caranya beda ya Mas. Cara pengembangan produknya beda. Terus Iya. ya. Terus ada lagi nih Mas, kalau misalnya boleh. Nah, Monggo, monggo. kalau dalam metode riset itu sama nggak sih Mas antara CX, UX ya atau misalnya UI juga lah. Misalnya risetnya apakah sama pakai usability testing, pakai A/B testing juga. Biasanya Mas Anggun deh, biasanya Mas Anggun dulu kalau riset pakai apa ya? Nah, research berbeda karena kan levelnya berbeda ya. Untuk UX itu Anda harus paham goal, ya kan? UX itu yang menjadi penentu itu adalah tujuannya user mau ngapain gitu. Misalnya saya mau beli baju yang pas buat saya karena saya ukurannya besar gitu kan. UX harus mikirin itu. Tapi goalnya jelas, membeli baju yang ukurannya spesial gitu ya. Beda dengan CX. CX itu masalah relationship ya. Jadi misalnya balik lagi ke Mbak Gal Gadot. Saya mau makan malam dengan Gal Gadot, itu UX. Jadi saya perlu tahu Gal Gadot itu pas lagi suka makan malamnya jam berapa, restoran yang dia suka di mana, dia suka suasana, itu UX. Tapi ketika saya pengen menjalin mahligai rumah tangga dengan Gal Gadot, di mana itu kan tidak mungkin, maka itu menjadi customer experience, ya. Jadi yang harus saya pahami bukan spesifik goal task-nya, tapi motivasinya, terus value-nya, terus apalagi pandangannya, perspektifnya terhadap sesuatu. Jadi customer experience itu ketika Anda melakukan research terhadap customer experience itu nggak bisa dispesify. Ya, jadi Anda harus melakukan research mendalam. Yang saya lakukan biasanya adalah bukan FGD, atau kalau FGD itu lebih ke user experience misalnya, tapi lebih ke deep interview dan observasi. Jadi mungkin teman-teman sudah tahu ya yang namanya observasi itu journal observation itu. Jadi kita mengikuti dalam waktu 1 hari itu si customer ngapain, ya kan? Kemudian kita interview, dan interviewnya tidak spesifik, misalnya apakah Anda memakai produk ini, apakah Anda tiap jam sekian melakukan ini, tidak. Tapi kita melihat dalam hidup dia ada event-event apa dan bagaimana dia memutuskan pilihannya. Nah, itu yang penting. Misalnya, oh anak saya sekolah, sekarang gara-gara pandemi saya itu kebutuhan ininya jadi banyak. Nah, cara saya adalah saya menghemat saja. Untuk sementara kita nggak makan, tapi kita yang penting ada internet kuota. Jadi kita mengganti makanan kita dengan tiwul, misalnya kayak gitu ya. Jadi kita bisa menangkap motif, cara berpikir, dan value atau nilai-nilai hidup dari si pelanggan. Jadi CX research itu nanti levelnya sangat sangat luas gitu, dan yang dihasilkan itu biasanya berupa yaitu tadi persona, profil dari pelanggan dan sebagainya. Baru nanti diterjemahkan ke UX-nya gitu. Makanya bentuk risetnya berbeda, dan harus diingat bahwa orang CX kalau nge-research itu biasanya nggak banyak bertanya, tapi lebih banyak melihat, mengobserv, mendengar, dan sebagainya. Kalau orang UX itu banyak memvalidasi, jadi dia sudah punya, oh kalau begini berarti bagus, kalau begini berarti jelek gitu, dia validasi gitu. Tapi kalau orang CX itu dia harus berangkat dengan sesuatu yang kosong. Dari situ baru dia nanti akan mengisi. Jadi dia bukan berangkat dengan sebuah asumsi, tapi dia kosong, baru habis itu dia akan membentuk hasil-hasil dari research-nya itu. Seru lah pokoknya. Luar biasa. Mas, kalau Ya. waktu juga kita tambahin mungkin satu pertanyaan boleh ya Mas? Ini aku agak
Monggo santai aja, wong saya nggak malam mingguan. Jadi mungkin agak simple. Jadi ada pertanyaan dari Mbak Nenes sama mungkin aku gabungin ya Mas kalian ya. Mbak Nenes sama Yes, pertanyaan dari silakan. itu. Jadi menurut Mas Anggun nih atau mungkin yang pernah dilakukan sama Mas Anggun terhadap produk-produk Excel misalnya. Apa sih Mas kira-kira yang biasa Mas Anggun lakukan tuh lebih prefer untuk bawa simplicity dari perusahaan ke customer atau Mas Anggun lebih cocok misal dari customer ke Mas Anggun sendiri atau combine atau gimana ya? Sehingga nantinya kan pasti produk-produk itu jadi lebih simpel produknya Excel saat ini. Tadi perbedaannya apa? Dari customer ke Dari simplicity-nya sorry. konsepnya Hah? dibawa dari perusahaan atau brand ke customer atau sifatnya yang Oh, minta serap langsung ke Mas Anggun. iya Biasanya iya iya iya. kalau di Excel Ya 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 ya. Oke oke. Ini pertanyaan yang sulit ya. Pasti ini sudah dipersiapkan jauh-jauh hari ini pasti untuk. Jadi Mbak Neres dan teman-teman, jadi apa namanya? Tuh kan saya sampai terbata-bata nih karena harus memilih enggak kan? Oke. Jadi dalam ketika kita berfungsi sebagai salah satu dari roda gigi dalam sebuah perusahaan, maka kita tidak boleh menjadi roda gigi yang membuat apa mesinnya itu berhenti berputar, ya kan? Oh ini filosofis banget ya, berat-berat. Sebagai roda gigi sebagus apapun, mau dari emas, mau roda giginya paling canggih, tetap dia harus berputar bersama si perusahaan itu, ya. Misalnya saya nggak nyebut Excel lah ya, nanti daripada ini kan direkam kan, waduh bahaya. Jadi saya menyebut sebuah perusahaan, enggak. Sebuah perusahaan, ketika Anda masuk ke perusahaan itu, Anda menjadi bagian dari mesin itu, Anda harus melihat nih, tujuan perusahaan pasti semuanya ke simplicity. Pasti semuanya ke cutting cost, ke membuat apa namanya proses lebih mudah dan sebagainya. Tapi Anda harus paham state apa namanya titik perusahaan ini lagi di mana gitu. Ketika Anda sudah paham, maka ini seninya ya, seninya mempengaruhi perusahaan untuk simplicity. Itu tidak mudah karena jualan simplicity itu lebih gampang di forum seperti ini pastinya dibanding dengan di forum perusahaan. Kenapa? Simplicity di mata customer itu akan mengorbankan simplicity dan kenyamanan di level perusahaan, di internal perusahaan. Contoh misalnya ya, misalnya untuk mempermudah customer untuk follow up komplain dan sebagainya, itu banyak hal yang harus dilakukan di belakang, di mana itu akan mengorbankan kenyamanan tim kerja atau bahkan mungkin memerlukan lebih banyak orang, memerlukan lebih banyak effort dan lain-lain. Jadi memang ini jawabannya filosofis lagi ya. Seberapa kita sudah tahu titik mana yang mau kita capai ya. Misalnya ketika anggap aja masuk ke sebuah perusahaan bukan XL lah ya, anggap aja YL gitu ya. Ketika masuk ke YL itu kita sudah tahu YL ini ujung-ujungnya sesimpel apa sih? Oh, bisa menjadi seperti misalnya di luar itu ada telco, perusahaan telco Optus itu di Australia kalau salah ya. Terus saya juga pernah dapat kartu dari lupa saya. Perusahaan-perusahaan telco yang sangat simpel itu mereka bisa sampai cuma punya produk tuh satu plus varian tambahan gitu. Ini misalnya ya, saya maka waktu di Excel itu saya juga punya apa namanya punya visi nanti Excel itu nggak punya produk macam-macam, produknya cuma satu starter apa namanya starter paket gitu ya. Kemudian nanti dari starter paket itu orang bisa bisa mengkustomisasi sesuai dengan kebutuhannya. Tapi kita lihat ternyata kita sudah terlanjur mengedukasi user pakai apa? Pakai paket-paketan, pakai kartu-kartuan, pakai apa namanya itu? Pulsa-pulsa dan sebagainya. Sehingga itu ya bisa terjadi mungkin baru 5 tahun lagi gitu. Tapi ketika kita tahu itu akan terjadi 5 tahun lagi, kita tahu apa yang harus dilakukan. Jadi terus terang untuk sebuah perusahaan, balik lagi kalau Anda melakukan sesuatu yang radikal, ya gampangnya adalah daripada merusak mesin, ya yang mendingan dilepas aja itu roda giginya terus dibuang gitu ya. Jadi balik lagi semua
ini masalah strategi. Makanya kenapa tadi saya bilang jangan terkotak pada label CXU apa namanya sebagai agen yang membawa perubahan agar seluruh produk di dunia dan seluruh solusi di dunia itu lebih user friendly, lebih berfokus pada user. Gitu aja. Mindset itu sudah tertanam ya. Tinggal strateginya itu masing-masing. Nah, strategi inilah yang merupakan seni gitu. Makanya terus terang kalau ada seminar-seminar, ada conference, apa isinya tuh gombal semua. Kenapa? Karena kita tahulah dalam apa namanya dalam prakteknya ya tidak semuanya bisa jalan dengan. Nah, ini balik lagi ke Excel. Excel itu sudah sejak berapa tahun lalu ya itu sudah punya, waduh ya S-nya itu simplicity ya. Jadi XL itu udah dari awal bilang kita tuh mau simple gitu. Tapi pada kenyataannya untuk menuju ke simple itu apa namanya pain-nya itu banyak banget gitu. Banyak yang harus disikut, banyak yang harus ditekan, banyak yang harus dibuang, banyak yang harus dipotong gitu. Nah itu perjalanan itu yang karena belum selesai. Dan Mbak Nenes juga ini tugasnya Mbak Nenes ini sebetulnya. Gimana? Paling kira-kira udah tambah ngawur? Nggak apa-apa, ayolah. Ya, tapi kalau boleh, aku boleh request Waduh, nggak mas? putus Kira-kira lagi. ada punchline nggak mas? Ibaratnya kalau di stand up kan biasanya kata-kata terakhir yang kena tuh kalau tentang rangkuman mas Anggun tadi ini tentang CX simplicity, konsepnya tentang prinsipnya kira-kira ada pesan-kesan nggak mas teman-teman di sini? Halo, Waduh, saya nggak siap ya kalau untuk. Halo, halo, halo. halo, halo. Mungkin buat teman-teman lah di sini. Hah? Pesan-kesan mungkin buat teman-teman Nggak di sini. kedengeran. Halo, ya. Oh Halo, nggak halo. kedengeran. Ya halo. Saya dengar. Situ dengar nggak? Oh kedengeran. Ada pesan-kesan nggak Kedengeran. mas kira-kira teman-teman di sini mas? Waduh, aduh susah ya. Gini aja. Apa ya simplicity? Benar saya nggak siap ya. Apa ya? Ya udah, apalah kira-kira? Atau mungkin aku summary kali mas ya terkait materi kita hari ini. Yes. Jadi biar teman-teman yang hari ini refresh lagi gitu ya. Halo. Bilang mas Anggunnya apa ya? Oh mungkin ya udah sambil menunggu Mas Anggun kembali lagi. Mungkin aku sedikit refresh aja buat teman-teman ya, biar nanti agak ingat juga apa poin tadi. Halo Mas Anggun. Halo. Halo Mas Anggun. Halo Mas Anggun. Jadi aku summary beberapa ya Mas Anggun ya. Terkait Ya, monggo. yang tadi. Jadi tadi kita ada 3 hal yang kita bahas yaitu mengenai sebenarnya mungkin lebih ke apa ya alasan ya lebih kuncinya kira-kira kenapa simplicity itu dibutuhkan itu ada beberapa hal yang itu karena manusia itu apa ya primitif ya mas tipikal primitif Oh, ya bodoh primitif malas. Terus malas efisiensi butuh banget efisiensi dan juga ada namanya tentang spiritual coolness ya atau tentang peace of mind. Ada beberapa prinsip yang Mas Anggun sempat jelasin itu mengenai Higgs Law, Miller's Law. Jadi teman-teman nanti mungkin setelah hari ini kita akan summary dari Magika webinar pertama sampai ke-5 ini sama Mas Anggun. Jadi teman-teman yang nanti kira-kira belum dapat PPT-nya, takutnya belum dapat recording-nya, nanti kita akan upload situ semua. Jadi teman-teman nanti akan kita share by email aja kali ya Mas ya, biar gampang. Jadi ntar ada buku-bukunya Mas Anggun juga nih, bisa ya Mas ya, buku-buku yang tadi, versi PDF. Terus ada juga terakhir itu ini prinsipalnya, ibaratnya metode yang Mas Anggun pakai ada 8 step ketika membuat apa ya, mungkin membuat produk dan lain-lain. Itu yang pertama ada voice of customer, dilihat dulu ibaratnya keinginan customer kayak gimana. Customer ada banyak ya Mas ya, ada customer yang di luar kantor dan di dalam kantor.
ada juga harapan versus kenyataan. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen bikin produk, pengen bikin service, cek juga kira-kira diagram harapan kenyataannya kayak gimana. Terus ada calculate juga buat impact-nya gimana. Jangan lupa yang ketiga, nomor 4 metrik dan KPI, nomor 5 guideline-nya, nomor 6 itu ada journey. Ada apa? Kita tahu dulu journey design. Journey design. Nomor 7 itu ada implementasinya bagaimana, dan 8 yang paling penting ini sebenarnya. Ada monitor dan koreksi. Ini yang paling penting juga. Kira-kira sih itu summary-nya Mas Anggun. Tapi mungkin ada tambahan atau gimana Mas Anggun? Ya nggak ada tambahan lah. Ya pokoknya apa namanya, pegang teguh saja simplicity ya. Bukan cuma untuk karena kita bergerak di UX, CX, UI, produk dan sebagainya. Tapi intinya memang hidup ini harus dibuat simple, ya kan? Ini sok filosofi lagi. Intinya adalah hidup itu simpel ya kan, yang bikin ruwet itu kan masing-masing kita gitu kan. Jadi kita sering berpikir masa lalu, masa depan, udahlah. Pokoknya jangan dipikirin, simpel aja. Ini sudah malam minggu, mari kita bersenang-senang. Dan kalau Anda punya ukulele, Anda bisa mainkan lagu-lagu yang menyenangkan ya. Oh iya. Sorry guys, gak ada ide, gak ada ide. Kalau mau kontak Mas Anggun bisa lewat mana? LinkedIn atau yang lain mungkin? Kontak ya di mana aja lah. Aduh, aja. Jadi, nanti apa namanya? Sebetulnya gini, sebetulnya kalau mau ini kita ketemu lagi aja tahun depan gitu ya. Saya pengen mengadakan satu acara. Sebetulnya adalah apa namanya, training design thinking skill. Jadi dulu saya pernah berapa kali ikut training design thinking ya, tapi trainingnya itu terlalu mengada-ada ya saya pikir ya. Jadi lokasi di kantor, terus apa namanya kadang-kadang di kafe atau apa, nggak asik gitu. Saya mau buat workshop design thinking. Nah nanti Magika boleh nih menjadi partner nih. Jadi ya, saya bikin workshop design thinking skill. Design thinking itu kan ada banyak ini ya, salah satunya adalah empathy ya. Tapi kita lakukan workshopnya itu di desa. Nah, jadi Anda melakukan proses observasi, terus sampai nanti mock up, sampai nanti apa namanya memvalidasi, sambil Anda tinggal di desa itu. Jadi Anda bisa melihat problem sebenarnya, dan kemudian nanti present ke orang-orang desa itu. Jadi yang menilai itu adalah bukan para ahli desain, enggak, tapi warga. Misalnya, gimana caranya supaya lebih mudah mendapatkan air untuk semua warga? Wah, itu adalah problem desain yang nyata, dan itu bisa mengasah kemampuan design thinking Anda. Gitu. Itu sih. Kalau yang ya, sangat ya kita tunggu. Moga-moga tahun depan orang udah nggak takut jalan-jalan. Terus terang untuk desa-desa itu saya stop dulu karena warga desa itu kasihan ya. Jadi salah satu aspek terpenting wisata desa itu adalah menginap di rumah warga desa. Nah, bayangkan kalau ada OTG gitu kan, menginap itu orang kota atau desanya terkena, waduh, saya tidak bisa memaafkan diri saya. Jadi saya stop. Moga-moga tahun depan kalau sudah vaksin dan sebagainya kita bisa mulai lagi. Amin. Semoga terwujud ya Mas Magika, Mas Anggun Magika desa. Iya dong, workshop design thinking ya. Amin. Siap-siap. Udah, mantap banget Mas, keren banget. Mungkin itu dari kita, sekian. Nanti sekiranya lebih lengkap, kita udah record juga nih teman-teman. Kalau pengen kangen sama Mas Anggun, bisa lihat juga recordnya. Bisa hubungin Mas Anggun kalau ketemu. Jangan lupa disapa di jalan. Terus yang kantor Excel juga di jalan. Siapa tahu. Paling itu dari kami, kurang lebih maaf. Jadi sebelum kita berakhir nih, kita boleh foto session sama ini ya, sama boleh say hi ataupun say terima kasih buat Mas Anggun di chat ya. Oh, sayang terima kasih. Jadi terima kasih semua. Nah, jadi kita foto ya. 1, 2. Mungkin teman-teman yang lain boleh, kalau misalnya ada tampilan yang mau diedit, ada Mas, ada Mas Bangkit. Kita foto ya. 1, 2, 3. Paling gitu. Udah. Thank you teman-teman. Semoga bermanfaat. Senang bisa ngobrol-ngobrol ya. Nanti lanjut lagi lah ya. Amin, sama-sama. Kabar-kabari lagi acara selanjutnya. Amin. Oke, sip. Terima kasih. Mohon maaf ya kalau banyak masalah teknis dan ini.
Oke. Thank you Mas Anggun, teman-teman, terima kasih. Wah, Thank you. Ya, ya. nanti kita share ya materinya. Yuk. Sip. Mas Anggun mau malam minggu tak? Udah lama nggak malam minggu ya. Setiap malam menjadi malam minggu.